Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal baik yang akan segera datang ke kamu. Seperti apakah itu di 7 hari ke depan ya? Kita akan coba cek di sini. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek energinya di sini. Hal baik yang akan segera datang ke kamu di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan lihat di sini ada nothing will come of this situation. Sesuatu akan datang di situasi ini, gitu loh. Sesuatu apakah itu? Nah, saat ini apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu harapkan? Itu akan datang kepada kamu. Semoga aja di 7 hari ke depan, penantian kamu akan berakhir. Terhadap apa? Mungkin cinta kah itu? Atau pekerjaan kah itu? Atau perbaikan-perbaikan dalam hidup kamu? Ya, semuanya. Ya, tergantung apa yang memang kamu inginkan. Di 7 hari ke depan, itu akan terlihat. Oke? Uh, Ya mungkin bagi kamu selama ini mungkin tidak merasa kayak ada sesuatu itu yang kamu inginkan itu kayak sulit untuk kamu dapatkan, tetapi di 7 hari ke depan itu kamu akan dengan mudah untuk mendapatkannya ya, dan untuk memilikinya. Karena pada awalnya dari kartu ini ya, nothing will come of this situation. Tidak ada hasil dari dari yang akan kamu dapatkan di situasi ini gitu loh. Intinya pernah kamu dulu berusaha tapi tidak pernah ada hasilnya. Terus kamu pernah berjuang tapi tidak ada hasilnya. Namun, aku melihat di 7 hari ke depan semua ini akan berubah. Oke? Itulah hal baik yang akan kamu dapatkan nantinya. Nah, salah satunya itu adalah a new romantic cycle began. New moon in Libra. Jadi, aku merasa kalau Eee, mungkin dalam cinta kamu ya, di 7 hari ke depan itu banyak ataupun ada beberapa dari orang-orang yang akan memulai suatu koneksi dengan kamu. Atau ada orang yang mungkin ingin menjalin suatu hubungan dengan kamu di sini. Dia menyukai kamu kah? Dia mencintai kamu kah? Atau dia itu sudah memikirkan kamu sejak lama? Sehingga inilah saatnya. Dulu anggap dia takut untuk memulai, seperti ada situasi yang mungkin mereka kayak, "Wah, ini tidak ada hasilnya nih," gitu ya. Tetapi di 7 hari ke depan, dia seperti akan membuat sebuah hasil yang baik ya, untuk hati, cinta, dan perasaan dia ke kamu, begitu. Ya, ini aku rasakan ya. Di sini juga ada the answer you need are coming. Jawaban yang kamu butuhkan itu akan datang. Full moon in Gemini. Jadi apa? Ya, selama ini mungkin kamu bertanya, aku sudah berusaha kak, sekuat tenaga. Aku melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang datang gitu loh. Nah, namun ternyata mungkin tanpa kamu sadari ataupun tidak ya, tiba-tiba aja apa yang kamu pertanyakan selama ini itu tiba-tiba aja kamu ketemu dengan jawabannya gitu loh. Apalagi di 7 ke depan ada cinta yang akan mulai datang. Mungkin saja banyak orang-orang juga yang akan datang kepada kamu meminta maaf kah itu, ya, ingin memperbaiki hubungan kah itu, ya, atau untuk mengatakan cinta kah itu, banyak nantinya. Ya, semua itu akan terjawab di 7 hari ke depan, apapun itu. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya ya, kenapa ya pasangan aku kok tiba-tiba aja ghosting, atau pasangan aku itu kok tiba-tiba aja dia marah gitu ya, ngeblokir aku atau dia menjauh gitu ya. Seperti tindakannya itu kayak kayak nggak apa ya, kayak nggak seperti biasanya gitu loh. Kamu kan aneh, sementara aku tidak berbuat apa-apa, tapi kenapa dia seperti itu? Nah, mungkin saja di 7 hari ke depan kamu akan menemukan jawabannya. Mungkin ya, ternyata dia itu, eee, banyak pekerjaan atau dia disibukkan oleh hal-hal yang ya mungkin dalam bisnisnya dia ya, mungkin klien-kliennya itu kayak banyak tuntutan ke dia atau bagaimana ya, sehingga dia kayak disibukkan. Makanya mungkin, dia kayak ngerasa aja untuk tidak terkoneksi dulu nih, tidak ingin diganggu atau bagaimana ya, makanya tiba-tiba aja ngilang gitu. Nah, tapi nantinya di 7 ke depan kamu akan mendapatkan jawaban itu, oke? Oh, ternyata ini loh alasannya.
dia pergi atau ini alasannya dia tidak hubungi kamu begitu ya. Intinya nantinya akan clear semuanya. Ini ada confidence is your key to success. Nah, kamu di 7 hari ke depan, kamu akan kayak ngerasa nih, ada kepercayaan diri kamu yang cukup besar di sini. Yang tadi awalnya kamu ya selalu pesimis ya, tapi kamu akan mulai optimis. Untuk segala sesuatu impian ataupun harapan kamu ke depan itu mulai akan terwujud gitu loh. Jadi kamu akan benar-benar menikmati hasil dari kerja keras kamu nantinya ya. Nah, jadi mungkin saja eee, kenapa kamu mulai ada kepercayaan diri? Mungkin karena kamu itu diberikan kekuatan, kamu mungkin ditemukan dengan orang yang tepat sehingga kamu merasa dihargai, kamu merasa dianggap, kamu juga merasa disayang, dan kamu juga merasa dibutuhkan oleh mereka, sehingga kamu punya kepercayaan diri. Kalau kita udah dihargai, pasti kita punya kepercayaan diri. Kita tidak akan pesimis lagi untuk mencapai tujuan hidup kita. Di sini mulai akan optimis gitu ya. Ini yang kamu rasakan untuk energi kamu selanjutnya di 7 hari ke depan ya. Karena semua orang itu pasti punya kepercayaan diri, tapi terkadang ya ada hal-hal yang membuat kita tidak merasa kayak tidak sanggup karena tidak ada kekuatan dalam diri kita untuk melangkah begitu. Tapi di sini kamu akan memiliki itu semua. Oke. Di sini ada communication is key. New moon in Gemini. Nah, ini aku juga melihat ada komunikasi yang mungkin akan mulai terjalin kembali ya. Dan intinya komunikasi itu adalah sebuah kunci. Nah, jadi mungkin ada beberapa dari kamu ya yang berkonflik dalam satu hubungan. Tiba-tiba aja yang suka ghosting, yang suka apa ya, itu yang aku katakan tadi. Ternyata komunikasi antara kamu dengan itu tidak intens. Ya, terkadang saat kita butuh aja komunikasi, kalau enggak ya udah gitu loh, hanya mencari status aja, status pacaran kah itu atau status menikah gitu ya. Sementara komunikasi antara kamu dengan dia tuh kayak jarang banget gitu ya. Makanya sering terjadi miskomunikasi gitu ya, sering terjadi konflik antara kamu dengan dia, karena tidak ada kebutuhan di sana. Sehingga seperti itu kayak ngerasa, ngapain juga aku menikah sama dia, ngapain juga aku pacaran sama dia. Toh aku dibutuhkan saat dia butuh aja gitu loh. Dia datang saat dia butuh aja gitu. Sementara aku kan butuh pengakuan, butuh kejelasan gitu ya. Nah, jadi itu yang kita butuhkan sebenarnya ya, apalagi kalau kita sebagai perempuan, oke? Tidak hanya laki-laki saja yang butuh kepastian, perempuan yang lebih sangat-sangat butuh kepastian, oke? Nah, di sini aku akan lihat apa lagi yang akan terbaca di 7 hari ke depan. Apakah yang akan terbaca untuk kehidupan kamu selanjutnya di 7 hari ke depan? Apakah yang akan terbaca? Ya, danger. Nah, di sini kenapa danger? Fear, worries, tense situation ya. Ada sebuah kondisi yang berbahaya di 7 hari ke depan. Nah, tetapi kenapa ini dijadikan hal baik? Ya, akhirnya kamu bisa mengungkap mungkin seseorang yang tidak menyukai kamu, seseorang yang iri sama kamu, mungkin dia ingin menghancurkan bisnisnya kamu, hidup kamu, kebahagiaannya kamu ya. Tapi kamu cepat cepat menyadari gitu loh. Kalau seseorang itu ingin melakukan sesuatu ke kamu, nah itu terungkap gitu loh. Ada satu hal yang terungkap sehingga membuat kamu menyadari ya ternyata seseorang ini tidak baik untuk kamu. Maksudnya mungkin apakah dia teman atau dia pasangan ya, dia sudah melakukan kecurangan atau dia sudah menipu kamu atau dia sudah memanfaatkan kamu ya. Kamu sadar pada akhirnya. Di situ kamu merasa kayak, "Oh, aku harus meninggalkan ini nih. Orang seperti ini aku tidak mau lagi," gitu loh. Karena ini akan membuat aku terkontaminasi menjadi seseorang yang toksik juga gitu, ya. Jadi ini, eee, arti kata sisi baiknya apa, hal baiknya apa? Kamu terbebas dari mereka, sehingga hubungan yang kamu jalani itu, tidak ada kebohongan lagi, ya. Kamu tidak akan merasa dikhianati lagi gitu loh, karena semuanya udah terungkap. Ini hal baiknya, oke? Karena jika ini tidak terungkap, otomatis ini akan menjadi hal yang buruk pada kamu ke depannya. Kamu akan terus merasa kayak dikhianati ya, diintimidasi atau yang lain sebagainya ya. Jadi kamu ternyata dibohongi oleh seseorang yang cukup lama gitu. Jadi bersyukurlah kamu ya. Jadi ini juga dikatakan hal baik saat kamu mengetahui tentang seseorang yang ternyata ya tidak layak buat kamu atau tidak bisa diandalkan buat kamu. Oke? Ini di Amon, you will be receiving or giving a precious gift. Nah, jadi pada akhirnya saat kamu mungkin sudah bisa melepaskan orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang manipulatif, yang toksik,
kamu menerima sesuatu hal yang benar-benar layak untuk kamu terima. Ya mungkin teman-teman yang baik atau pasangan yang baik begitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada dog far away. A distant friend is thinking of you. Nah, ada seseorang, mungkin dia seorang teman, teman yang setia, dia selalu memikirkan kamu, memikirkan kebahagiaannya kamu, memikirkan apapun yang saat ini kamu lakukan, dia pikirkan kamu gitu loh. Dan seseorang ini ternyata mungkin punya rasa cinta ke kamu. Karena dia terlalu peduli sama kamu. Ya. Jadi di 7 hari ke depan kamu akan menyadari ada seseorang yang begitu peduli sama kamu dan ternyata dia teman kamu sendiri. Jadi tidak semua teman kamu itu yang toksik. Ya, saat kamu mengetahui teman kamu yang benar-benar bisa diandalkan ini, ya, kamu akan menjaga benar-benar hubungan kamu dengan dia. Oke? Okay? Nah, di sini ada always born, always granted. Nah, sebuah harapan kamu mungkin akan terkabul di sini. Apa itu harapan kamu ya? Terlepas dari orang toksik, ketemu dengan orang yang baik. Nah, ini udah ketemu nih gitu ya. Kamu tinggal menikmati aja kebahagiaannya kamu di sini. Mungkin ini juga dikatakan the romantic cycle begin ya. Komunikasi is key gitu ya. Jadi arti kata kamu sudah bisa memahami. Kalaupun nanti kamu ketemu dengan seperti ini, kamu akan berusaha menjadi lebih baik ya dari sebelumnya begitu. Sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia itu akan langgeng, akan happy-happy saja, akan aman-aman saja ya. Di sini ada romance is in the air. Wah, ini juga the romance cycle began. Ini romance is in the air. Jadi ada seseorang nih akan mulai datang kepada kamu. Seseorang ini akan bisa membahagiakan kamu. Seseorang ini akan bisa membuat kamu wah terbahagiakan lah ya. Aku lihat di sini. Intinya keromantisan kamu ini bagi kamu yang single, penantian kamu akan berakhir di sini. Dia mungkin akan datang kepada kamu untuk berkomitmen sama kamu. Semoga ya, aminkan saja. Aminkan saja hal yang baik-baik saja, yang baik-baiknya ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca untuk kartu tarot ini buat teman-temanku? Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada seseorang yang kau pikirkan saat ini. Karena jika kau pikirkan, secara otomatis energi dia akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada The Wheel of Fortune, ada kartu The Fool, ada The Emperor, ada The Sun, ada kartu Death, ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagi, Scorpio, Leo ya. Dan itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di situ tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi kalau di sini aku lihat Devil of Fortune, memang terlihat ada perubahan ya. Perubahan dalam hidup kamu, itu akan selalu ada perubahan. Karena kamu yang benar-benar ingin keluar dari kondisi situasi ini ya. Karena situasi kamu itu nothing will come of this situation. Ya, tidak ada yang akan datang di dalam situasi ini gitu loh. Padahal kamu mengharapkan. Nah, namun ada perubahan. Sekarang apa yang kamu harapkan itu akan datang kepada kamu dengan sendirinya. Ya, ibarat kata seperti keajaiban, tapi keajaiban ini tidak hanya seperti ini. Kamu sudah pernah melakukan hal-hal di masa lalu, entah itu kebaikan-kebaikan ya, hal-hal yang mungkin membantu orang kamu lakukan ya, sehingga akhirnya kamu dimudahkan jalannya kamu di sini. Oke? Nah, kita lanjut. Ini ada Four of Wands. Four of Wands ini adalah sebuah kebahagiaan. Mungkin saja beberapa dari kamu ya di 7 hari ke depan punya planning untuk menikah, punya planning untuk merayakan sesuatu ya. Entah itu hari jadi ya, itu apa ya kayak anniversary gitu ya. Nah, itu acara ulang tahun, entah apa ini. Intinya akan ada perayaan. Apakah perayaan pertunangan ya. Semoga aja ya ada acara hal yang baik-baik saja yang akan kamu lakukan di sini. Oke? Nah, di sini ada death. Ada satu hal yang berakhir di sini. Ada satu hal yang sudah berakhir ya tentang kehidupan percintaannya kamu. Tetapi berakhirnya hubungan ini ternyata ya apa ya akan memulai satu lagi hubungan yang baru gitu loh. Mungkin dengan orang yang lebih baik lagi. Jadi pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi. Baik baik itu kamu ditinggalkan, dikhianati ya, dikecewakan. Ya kalau kamu ikhlas dengan semua itu, maka kamu akan benar-benar menemukan yang terbaik di sini. Di sini ada death ini ada rabbit juga. Ada yang berakhir dan ada yang akan dimulai begitu. Oke. Nah, ada the sun. Kamu akan makin bersinar.
di 7 hari ke depan kamu akan makin bersinar, kamu akan dilirik orang-orang gitu ya. Apalagi dengan, karakter kamu yang baik, karakter kamu yang bijaksana juga di sini, karakter kamu yang benar-benar jiwa penolong ya, dan kamu juga terkadang, punya kelembutan yang cukup luar biasa, membuat orang tenang, orang damai jika berada di samping kamu. Nah, itu kelebihan kamu. Jadi, banyak hal baik yang akan datang kepada kamu, jika kamu memiliki hal baik juga dalam diri kamu, oke? Ini juga ada the fall. Nah, ternyata ada seseorang yang mungkin ingin untuk memulai satu kehidupan bersama kamu. Dia begitu sangat menginginkan hidup bersama kamu di sini. Semoga aja ya, tapi dia akan lebih berhati-hati lagi. Ya mungkin saja dia punya masa lalu yang cukup luar biasa ya, yang sehingga akhirnya saat ini dia lebih selektif, lebih berhati-hati dalam menggunakan perasaannya ataupun menyampaikan perasaannya ke kamu ya. Itu mungkin dengan cara dia sendiri sehingga nantinya kamu tidak akan merasa tersakiti oleh dia. Karena itu yang dia cari saat ini. Saat dia mungkin sudah merasakan kalau kamu itu ada orang yang begitu baik ya, maka dia tidak akan berpaling di sini. Oke, dia akan selalu setia dan siap untuk melangkah bersama kamu. Tapi tetap dia berhati-hati sekali di sini. Karena dia takut juga ya terjadi kejadian hal yang di masa lalu itu gitu loh. Itu membuat dia trauma juga. Oke, nah jadi buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.